Dia kembali ke rumah dengan tubuh utuh, tapi jiwanya sudah terkubur di medan perang. Sebelum Thomas Shelby menjadi penguasa jalanan Birmingham, sebelum ia mengenakan jas 3 potong dan memerintah dunia dari balik rokok dan tatapan kosongnya, ia hanyalah seorang prajurit, seorang pemuda Inggris yang dikirim ke neraka dengan senjata di tangan dan mimpi yang dipaksa mati. Perang Dunia Pertama bukan sekedar sejarah bagi Thomas. Itu adalah luka hidup. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh, hanya berubah bentuk menjadi dingin di matanya, menjadi suara yang tak henti berbisik di kepalanya. Ia masuk ke perang sebagai seorang anak dan keluar sebagai mayat berjalan. Di sana, di parit-parit berlumpur Perancis, Thomas menyaksikan dunia runtuh tanpa makna. Ia melihat temannya tertawa hari ini dan esoknya tanpa kepala. Ia dengar suara ledakan yang tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga memecah kepercayaan terakhir manusia pada keadilan. Ia mencium bau mesiu bercampur darah. Dan sejak hari itu, udara segar tak pernah lagi benar-benar terasa bersih. Thomas tak hanya menyaksikan kematian, ia menjadi bagian darinya. Ia menjadi kurir, eksekutor, dan pelindung. Tapi siapa yang bisa melindungi dirinya sendiri dari mimpi buruk yang terus datang bahkan ketika mata terbuka? Saat perang usai, banyak prajurit pulang dengan tubuh terluka. Namun Thomas, ia pulang dengan jiwa yang hancur. Di sanalah fondasi filosofi Thomas Shelby terbentuk. Bukan dari buku, bukan dari kata-kata bijak, tapi dari rasa sakit. Rasa sakit karena harus bertahan ketika hati sebenarnya sudah mati. Ia tak percaya pada harapan, karena harapan tak pernah menyelamatkan siapapun. Dan ketika ia kembali ke Birmingham, ia membawa serta dua hal, trauma dan keterampilan untuk bertahan hidup di dunia yang tak mengenal belas kasihan. Ia tidak punya waktu untuk menjadi manusia biasa. Ia tidak bisa menunggu dunia menjadi adil. Jadi ia memilih jalan sendiri. Jalan kekuasaan, jalan kendali, jalan dingin yang tak memberi ruang pada kelemahan. Tapi ingat, semuanya dimulai dari satu hal, perang. Perang bukan hanya merenggut teman-temannya, tapi juga mencuri haknya untuk bermimpi. Thomas tidak kembali untuk hidup. Ia hanya kembali karena belum mati. Dan itulah awal dari segalanya. Awal dari seorang pria yang akan menanamkan filosofi kepala dingin dan jiwa yang terbakar. Karena dari sejak itu, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membekukan hati dan menyalakan api di dalam dada. Emosi adalah kelemahan, catur adalah logika. Dan dunia ini hanyalah papan tempat aku menatap pion dan raja. Setelah pulang dari perang, Thomas Shelby tidak kembali sebagai warga biasa. Ia kembali dengan sesuatu yang berbeda. Sebagai seseorang yang telah menatap wajah kematian dan tidak lagi takut padanya. Di Birmingham, ia melihat dunia tak berubah. Masih penuh dengan kelas sosial yang menindas, hukum yang berat sebelah, dan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berani mengambilnya. Tapi Thomas sudah belajar satu hal dari perang. Jika ingin bertahan hidup, kamu harus jadi lebih kejam dari dunia yang ingin menghancurkanmu. Itulah mengapa ia tak lagi bertindak dengan emosi. Ia membungkam perasaan. Ia menjinakkan amarah. Ia mematikan keraguan. Semua demi satu hal, kendali. Ia memperlakukan hidup seperti permainan catur. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap orang adalah pion atau raja. Musuh atau alat, bahkan keluarga pun terkadang hanyalah bagian dari strategi. Dari sini, filosofi kepala yang dingin dan jiwa yang terbakar mulai menemukan bentuknya. Thomas tak lagi mencari kebahagiaan. Ia mengejar kekuatan. Bukan karena ia rakus, tapi karena ia tahu. Hanya dengan kekuatan, ia melindungi apa yang tersisa. Ia bisa membuat sistem tunduk. Ia bisa menciptakan hukum sendiri
karena hukum yang ada telah gagal sejak dulu. Namun jalan ini datang dengan harga mahal, dingin, tajam, berjarak. Itulah wajah baru Thomas Shelby, seorang pemimpin yang tak percaya pada belas kasih, seorang saudara yang kadang lebih menyeramkan daripada musuh, seorang pria yang bisa membunuh tanpa goyah tapi menangis sendirian di dalam kamar yang gelap. Thomas mengatur semuanya, bisnis taruhan, politik, perdagangan gelap. Bahkan polisi dan politisi pun bermain dalam permainannya. Namun, di balik semua itu, ada suara kecil dalam dirinya yang terus menjerit. Suara dari masa lalu, dari perang, dari cinta, dari hati yang dulu pernah lembut. Tapi suara itu ia bungkam. Karena dalam dunia seperti ini, terlalu banyak merasa hanya membuatmu mati lebih cepat. Dan disinilah kita mengenal filosofi Thomas sepenuhnya. Seorang pria yang membungkus lukanya dengan jas mahal, yang menyembunyikan dendam dalam strategi, dan yang menyamarkan rasa sakitnya dengan kekuasaan. Bukan karena ia ingin menjadi raja, tapi karena ia tak bisa lagi menjadi manusia biasa. Aku lakukan ini semua untuk keluarga. Tapi apakah benar atau itu hanya alasan agar aku tak bunuh diriku sendiri sejak lama? Di balik semua perhitungan, di balik strategi dan kekuasaan, Thomas Shelby selalu membawa satu nama suci, keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga benar-benar prioritasnya? Atau hanya tameng dari keputusasaan? Dari luar, Tommy terlihat seperti kepala keluarga yang tangguh. Ia melindungi Arthur, menjaga Finn, menghormati Polly, menyediakan warisan bagi anak-anaknya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, hubungan mereka tidak pernah benar-benar hangat, tidak pernah benar-benar jujur, tidak pernah benar-benar utuh. Arthur, saudara yang ia cintai, justru sering menjadi korban manipulasi. Polly, wanita yang paling mengerti Thomas, sering dibenturkan dengan kebohongan dan keputusan sepihak. Anaknya lebih sering melihat ayahnya sebagai hantu berkemeja mahal daripada sosok yang hadir di rumah. Dan mungkin itulah tragedi Thomas yang sebenarnya. Ia mencintai keluarganya, tapi tak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Ia memberikan uang, kekuasaan, keamanan, tapi tak pernah hadir secara emosional. Karena Thomas tak percaya pada kasih sayang, ia percaya pada perlindungan. Dan perlindungan dalam pikirannya artinya mengendalikan segalanya. Thomas menjalani hidup dengan satu kalimat yang ia ulang-ulang seperti mantra. Aku melakukan semua ini demi keluarga. Tapi jika kita tarik jauh lebih dalam ke batinnya, kalimat itu terdengar lebih seperti alasan, seperti doa palsu agar ia tetap kuat, agar ia tidak menyerah, agar ia punya alasan untuk terus hidup di dunia yang sudah tidak ia percayai. Keluarga bagi Thomas adalah paradoks. Mereka adalah alasan ia tetap berjalan, tapi juga sumber dari luka-lukanya. Mereka adalah pelipur lara, tapi juga pengingat akan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Thomas tahu satu hal, kalau ia berhenti bergerak, berhenti berperang, berhenti memegang kendali, maka semua akan runtuh. Bukan hanya kerajaan bisnisnya, tapi juga ilusi bahwa ia masih punya sesuatu yang pantas diperjuangkan. Jadi ia terus berjalan, terus merancang, terus bermain peran sebagai pemimpin keluarga. Meski dalam hatinya, ia hanyalah seorang anak laki-laki yang tak pernah benar-benar pulang dari medan perang. Inilah bagian dari filosofi Thomas Shelby. Cinta yang tak bisa ia ungkapkan menjadi beban yang ia bawa kemanapun ia pergi. Dan keluarga mungkin bukan tempat ia menemukan kedamaian, tapi alasan ia belum menjemput kematian. Kau datang ke dalam hidupku seperti cahaya, lalu pergi meninggalkan bayangan yang tak pernah bisa hilang. Grace Burgess. Bagi sebagian orang, dia hanya wanita cantik yang pernah mengisi hidup Thomas Shelby. Tapi bagi Thomas, Grace adalah satu-satunya dunia yang terasa nyata di tengah hidup yang penuh kebohongan. Ketika Thomas jatuh cinta pada Grace, itu bukan sekedar romansa.
Itu adalah momen langka di mana waktu berhenti. Dan seorang pria yang dipenuhi darah dan strategi tiba-tiba percaya bahwa ia bisa menjadi manusia kembali, bahwa ia bisa sembuh. Namun, semua hal baik dalam hidup Thomas, cinta itu tidak datang tanpa pengkhianatan. Grace adalah mata-mata, pengkhianat, kebohongan yang dibalut kelembutan. Dan justru karena itulah Thomas tidak pernah benar-benar bisa melepaskannya. Cinta itu seperti luka yang tidak pernah kering. Dan saat Grace akhirnya benar-benar menjadi miliknya, saat mereka menikah, punya anak, dunia seolah memberi kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu tidak pernah bertahan lama. Grace dibunuh, dan di saat itulah sisa-sisa kemanusiaan dalam diri Thomas terkubur bersama tubuhnya. Setelah Grace, Thomas tidak benar-benar mencintai siapapun. Ia tidur dengan banyak wanita, tapi hatinya selalu kosong. Ia hadir sebagai ayah, tapi selalu dari kejauhan. Ia bicara soal masa depan, tapi tak pernah merencanakannya dengan siapapun. Karena dalam benaknya, cinta bukan lagi anugerah. Cinta adalah kelemahan. Cinta adalah pintu yang jika dibuka akan membawa maut. Thomas tidak membenci cinta. Ia justru merindukannya sampai sakit. Tapi ia juga tahu cinta adalah satu-satunya hal yang bisa menghancurkannya lebih cepat dari peluru. Grace adalah simbol dari kemungkinan bahwa seorang monster bisa menjadi manusia. Tapi saat ia kehilangan Grace, ia pun kehilangan kemungkinan itu. Dan sejak hari itu, Thomas Shelby tidak lagi hidup untuk mencintai. Ia hidup hanya untuk bertahan. Karena mencintai berarti membuka luka yang tak sanggup ia jahit kembali. Inilah sisi lain dari filosofi Thomas Shelby. Ia bukan pria tanpa cinta. Ia bukan pria yang terlalu dalam mencintai hingga tak sanggup lagi mencintai. Saya tidak tidur. Saya menghitung waktu antara bom satu ke bom berikutnya. Thomas Shelby tidak pernah benar-benar tidur. Bukan karena ia tak mau, tapi karena pikirannya tidak pernah memberi izin untuk beristirahat. Setiap malam adalah pertempuran baru. Bukan dengan musuh dari luar, tapi dengan suara di dalam kepalanya sendiri. Rencana, kesalahan, wajah-wajah yang sudah mati, ledakan-ledakan perang yang terus bergema. Suara Grace yang terus memanggil dalam mimpi. Dan kadang juga diam yang justru lebih menakutkan daripada teriakan. Thomas hidup dengan insomnia, dengan alkohol, dan dengan beban mental yang nyaris tak tertangguhkan. Dia selalu terlihat tenang, selalu rapi, selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi di balik setelan jas dan rokok di bibirnya, ada kepala yang terus berputar seperti mesin rusak yang tak bisa dimatikan. Ia minum bukan untuk bersenang-senang. Ia minum agar bisa berhenti berpikir walau hanya sebentar. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, dalam strategi, dalam pertarungan bisnis dan politik. Bukan karena ambisi, tapi karena jika ia berhenti, ia harus menghadapi kekosongan. Dan di sana, dalam ruang hampa itulah, semua rasa sakit menunggu. Ini adalah sisi lain dari seorang pria yang tampak sekuat baja. Kita sering melihat Thomas sebagai pemimpin brilian, pengendali segala hal. Tapi sesungguhnya, ia dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Logikanya adalah pertahanan terakhir. Ia harus berpikir sebelum merasa. Harus menyusun sebelum percaya. Karena sekali saja ia membiarkan hatinya bicara, maka suara Grace, suara ledakan perang, dan suara dirinya sendiri yang lama terkubur akan menghancurkan segalanya. Dan justru karena itu, Thomas adalah simbol dari pria modern yang kelelahan secara mental, tapi tidak boleh tampak lemah. Yang tahu betul bahwa ia sedang runtuh, tapi tetap bangkit setiap pagi karena runtuh bukanlah pilihan. Filosofinya bukanlah hidup dengan damai, tapi hidup dalam peperangan abadi di dalam kepala sendiri. Dan tak ada senjata yang bisa menembak sekeras pikiran yang tak pernah diam. Kau lihat aku tenang, tapi di dalam aku sedang terbakar perlahan. Jika kita harus memberi satu nama pada filosofi hidup Thomas Shelby, maka itu adalah kepala yang dingin dan jiwa yang terbakar.
Karena tidak ada frasa yang lebih tepat untuk merangkum seorang pria yang selalu tampak mengendalikan dunia. Padahal di dalam dirinya, dunia itu sudah lama terbakar. Thomas adalah personifikasi dari kontradiksi. Ia memimpin geng yang brutal tapi membaca puisi. Ia membunuh tanpa gemetar tapi menangis dalam diam ketika sendirian. Ia tidak percaya pada Tuhan tapi bicara dengan arwah istrinya setiap malam. Ia menyusun strategi seperti jenderal perang, tapi rapuh ketika menatap mata anaknya sendiri. Dingin di luar dan membara di dalam. Filosofi Thomas bukan seperti stoikisme yang mengajarkan ketenangan dan keteguhan secara sadar. Ia bukan seorang penganut nihilisme yang membenci makna hidup. Dan ia juga bukan seorang idealis yang percaya pada harapan dan masa depan. Thomas hidup di antara semua itu. Dia percaya bahwa kehidupan ini harus dikendalikan, tapi tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan jiwanya sendiri. Ia menjalani hidup dengan kepala yang tajam seperti pisau, tapi jiwanya luka dan terbakar tanpa obat. Kepala yang dingin dan jiwa yang terbakar adalah filosofi dari mereka yang tidak punya kemewahan untuk merasa. Yang harus kuat bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Yang tampak tenang bukan karena mereka damai, tapi karena mereka sudah terlalu sering berperang. Dan di balik semua kendali itu, ada hati yang terus meronta. Ada cinta yang tak pernah selesai. Ada trauma yang tidak bisa dituliskan dengan kata-kata. Dan ada rasa bersalah yang menolak mati bahkan ketika semua orang sudah mati. Thomas Shelby berdiri di tengah badai hidup. Tidak karena ia tidak takut, tapi karena ia terlalu terbiasa dengan rasa takut itu. Ia melangkah lurus tanpa banyak bicara, karena kalau ia bicara terlalu banyak, ia mungkin akan runtuh. Filosofinya bukan tentang menang, tapi tentang bertahan walaupun setiap detik rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Kepala dingin dan jiwa yang terbakar adalah tentang bertahan hidup di dalam perang yang tak pernah usai. Dan mungkin itu alasan kenapa kita, penonton, tidak pernah benar-benar bisa membenci Thomas Shelby. Karena kita tahu, di balik segala kuasanya, dia sebenarnya hanya pria yang mencoba tidak tenggelam. I made my decision, I'm going to do this one last thing. Then I walk away. Dari semua pertanyaan yang bisa diajukan dalam hidup Thomas Shelby, mungkin inilah yang paling menyakitkan. Jika takdir sudah ditentukan, apa gunanya melawan? Karena dari awal, hidup Thomas bukan tentang pilihan bebas. Bukan tentang jalan yang ia pilih karena ingin, tapi jalan yang ia tempuh karena tidak ada jalan lain. Ia lahir di keluarga Shelby. Ia tumbuh di Birmingham, ia dikirim ke perang dunia. Dan ketika pulang, dunia tidak menawarkannya kedamaian. Dunia memberinya luka, lalu berkata, "Bertahanlah jika kau bisa." Dan Thomas bertahan. Tapi dalam diam, ia tahu dirinya bukan sedang hidup. Ia sedang hanyut dalam arus yang terlalu deras, mencoba terlihat tenang di permukaan. Selama 6 musim kisah Peaky Blinders, kita melihat bagaimana Thomas terus berjalan, menaklukkan lawan demi lawan. Tapi jika kita perhatikan lebih dekat, langkahnya bukan langkah orang yang ingin menang. Itu langkah orang yang sudah terlalu lama kalah, tapi belum tahu bagaimana caranya berhenti. Ia mencoba keluar dari dunia gelap, tapi dunia itu selalu menariknya kembali. Ia mencoba mencintai, tapi cinta selalu menjadi luka baru. Ia mencoba mencari kedamaian, tapi pikirannya sendiri adalah ladang perang. Ia mencoba membangun, tapi hatinya terus runtuh. Seolah-olah ia sadar sejak awal bahwa semua yang ia lakukan akan berakhir tragis. Bahwa tak peduli seberapa besar kendali yang ia miliki, pada akhirnya hidup akan tetap mengambil sesuatu darinya. Dan disinilah letak tragisnya Thomas Shelby. Ia adalah pria yang cerdas, kuat, berkuasa, tapi tak pernah benar-benar bebas. Seorang budak dari trauma, dari dosa masa lalu, dari nama keluarganya, dari bayangan Grace, dari suara dalam kepalanya sendiri. Lalu, jika takdir sudah ditulis, apa gunanya melawan? Bagi Thomas, jawabannya sederhana. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Melawan adalah bentuk keberadaannya.
Melawan adalah caranya, berkata bahwa ia belum menyerah. Melawan adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa hidup, meski hidup itu sendiri terasa seperti hukuman. Dan dalam perlawanan itulah kita melihat sisi paling manusia dari Thomas Shelby. Bukan ketika ia menembak musuhnya, bukan ketika ia mengendalikan parlemen, tapi ketika ia duduk sendiri, gelas di tangan, rokok di bibir, dan mata yang kosong menatap dinding. Ketika ia tahu bahwa segalanya sia-sia, tapi ia masih bertekad menyelesaikan satu hal terakhir. Itulah keberanian sejati. Keberanian bukan tentang menang, bukan tentang kuat. Keberanian adalah ketika kau tahu semuanya akan runtuh, tapi kau tetap memilih berdiri. Thomas Shelby tahu takdirnya. Ia tahu akhir dari jalan ini, tapi ia tetap berjalan. Karena di balik kepala dingin yang selalu penuh strategi, ada jiwa yang terus terbakar oleh rasa cinta yang hilang, oleh luka yang tak sembuh, oleh janji-janji yang tak bisa ditepati. Dan dari semua karakter fiksi yang pernah diciptakan, mungkin Thomas Shelby adalah gambaran paling jujur dari kita semua. Orang-orang yang terluka, tapi terus berjalan. Orang-orang yang sadar bahwa hidup ini kadang tak adil, tapi tetap menolak mati dengan mudah. Orang-orang yang tahu jika takdir tak bisa diubah, maka kita akan membuat takdir itu menatap kita kembali dan berlutut. Terima kasih.